Di balik video klarifikasi yang viral ada cerita lain yang justru bikin merinding. Rizky, remaja 18 tahun yang ramai disebut korban dugaan pengiriman ilegal ke Kamboja, tiba-tiba muncul dan bilang kalau semua keberangkatan itu dilakukan dengan sukarela. Tapi keluarganya curiga. Cara bicara beda, nada suaranya aneh, dan ada tekanan yang mereka rasakan sejak awal. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini benar-benar sukarela? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Kisah ini dimulai ketika video klarifikasi Rizky beredar dan langsung ramai di media sosial. Dalam video itu, ia terlihat mengatakan bahwa ia berangkat ke Kamboja atas keinginannya sendiri. Ia juga menyebut tidak mengalami tindakan yang merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Fadila. Saya ingin meluruskan fakta terkait isu yang sedang beredar dikarenakan itu tidak benar. Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Nama saya Rizky Nur Fadila, saya dari Bandung. Berangkat ke sini tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan. Intinya saya ingin pulang ke sana karena saya tidak betah di sini. Sekilas terdengar meyakinkan, tapi keluarga justru melihat sebaliknya. Nenek Rizky, Imas Siti Rohanah, menjadi orang pertama yang bersuara lantang. Ketika dikonfirmasi, ia dengan tegas mengatakan bahwa keluarga tidak yakin Rizky berbicara dengan bebas. Ada sesuatu yang terasa tidak natural. Menurut Imas, bahkan cara bicara cucunya sama sekali berbeda dari kesehariannya. Rizky biasanya nggak selancar itu, ujarnya mencurigai bahwa video itu dibuat bukan dengan kemauan pribadi. Kecurigaan keluarga semakin kuat karena sebelum video itu muncul, kata Imas, pihak yang diduga membawa Rizky sempat meminta dirinya membuat video klarifikasi palsu. Isinya harus menyatakan bahwa Rizky tidak dipaksa berangkat ke Kamboja. Imas menolak dan tak lama kemudian justru Rizky yang muncul dalam video yang sekarang viral. Karena ibu nggak klarifikasi, jadi neken Rizky buat bikin video itu, ucapnya. Tak berhenti sampai di situ, keluarga juga mengungkap adanya permintaan tebusan sebesar 42 juta rupiah. Uang itu disebut-sebut sebagai biaya keberangkatan, makanan, penginapan, sampai pengurusan dokumen. Bagi keluarga, permintaan tebusan ini justru semakin memperkuat dugaan adanya praktik pengiriman ilegal. Sementara drama ini bergulir di media sosial, pihak kepolisian terus bekerja. Polresta Bandung melalui Kasat Reskrim Kompol Lutfi Olot Gigantara memastikan bahwa Rizky kini sudah berada di KBRI Phnom Penh, Kamboja. Ia sedang dalam proses pemeriksaan dan evaluasi dari pihak perwakilan Indonesia di sana. Hari ini, tadi pagi kami memperoleh informasi dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizky saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan. Polisi menegaskan bahwa sejak awal mereka telah menangani dugaan pengiriman ilegal yang menimpa remaja ini. 4 saksi sudah diperiksa, ayah, nenek, serta beberapa orang yang pernah berinteraksi dengan Rizky sebelum ia berangkat. Dari sana, polisi menemukan fakta bahwa Rizky memang berada di Kamboja untuk bekerja, namun alur dan proses keberangkatannya masih terus didalami. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan sejumlah 4 orang saksi yang terdiri dari ayah korban, nenek, dan rekan korban sendiri yang membenarkan bahwa korban saudara Rizky berada di negara Kamboja untuk bekerja. Pihak kepolisian kini berkoordinasi dengan BP 3MI Jawa Barat, Ditreskrimum, dan Ditsiber Polda Jabar untuk mempercepat pemulangan Rizky. Selanjutnya kami juga tetap berkoordinasi dibantu oleh BP3MI dan Direktorat Siber dan Direktorat Kriminal Umum untuk melakukan koordinasi ke KBRI Kamboja terkait dengan proses pemulangan saudara Rizky ke Indonesia. Keluarga pun hanya bisa menunggu berharap kabar baik segera datang. Mengenai masalah ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Apabila memang ingin kembali, kami akan mengembalikannya dan kami menyiapkan biaya untuk pemulangannya. Untuk itu, pada siapapun untuk berhati-hati ketika akan bekerja di luar negeri yang dijanjikan atau diiming-imingi sesuatu yang pada akhirnya menjadi derita dan menjadi kesulitan bagi banyak orang. Untuk itu, kami akan segera bergerak. Di tengah semua tanda tanya ini, satu hal yang pasti, publik menanti kepastian. Apakah benar Rizky berangkat tanpa paksaan?
Atau ada cerita lain yang masih tertutup rapat? Plot twist berikutnya sepertinya masih menunggu untuk terungkap.